Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Nah, kali ini layoutnya agak diubah sedikit. Betul. Ini kelihatan nggak sih ini Conan ya? Yes, Maitam de Conan. Sing nangis seru ketok Mas. Ya wes lah. Ya wes. Nanti akan ya. Nah, Conan itu per 1 Januari, per 1 Juni kemarin. Ya. Terbit volume 100 Mas di Indonesia. Oh, akhirnya mencapai volume 100. Akhirnya mencapai. Di Jepang udah 101, mau 102. Nggak jauh ya berarti? Nggak jauh. Karena kan Indonesia itu salah satu konsumen Conan terbesar. Komik terjemahan dengan penjualan paling tinggi masih tinggi. Conan. Dulu Naruto ya? Pernah. Dulu sempet Naruto. Pernah. Tapi Conan nggak pernah di bawah. Karena itu produknya Conan di Indonesia itu sangat diverse. Nah, nanti kita coba memperlihatkan lah kepada teman-teman seberapa. Ini nggak semua by the way, nggak semua aku beli juga karena sebanyak itu. Berarti masih ada lagi. Masih ada lagi. Tapi masing-masing produknya aku punya contohnya. Ya. Kebetulan aku beli beberapa aja sih. Tapi yang komik regulernya ini. Ini yang sampai 100 ya. Ini udah ada box setnya, ini ada box setnya by the way. Angel. Nah, ini box setnya seperti ini. Oh. Aku dapat yang box set nih. Oke. Tapi yo wis rusak ngono kae. Ya. Karena ini lembab Mas iki Mas, sedih banget. Iya sih. Ya, risiko nih. Ya, resiko salah. Ya wis lah, turun aja dulu. Ya. Resiko koleksi ya begitu. Oke. Ya, kalian harus merawat dengan baik ya. Aku kadang-kadang juga namanya juga masih belum punya rumah sendiri. Ini kalau pindahan juga repot. Pusing ya. Nah, Oke, lanjut. Apa nih spesialnya? Volume 100 ini kebetulan kemarin tuh ada dibikin spesial sama Alex Media, harganya naik by the way. Oh, itu spesial juga tuh. Karena naik kelas juga Mas. Dulu kan kertas koran nih. Oke, ya betul. Bandinginnya sama yang volume 99 aja. Oke. Sekarang jadi kertas book paper. Nah, jadi ketebalannya juga bisa dilihat nih. Cukup signifikan itu. Signifikan ketebalannya. Betul. Dan saya percaya pembeli Conan akan tetap beli. Harganya jadi 50.000 by itu Mas. Nggak hanya volume 100. Emang selanjutnya. Akan jadi seperti itu. Oke. Kita ngomongin dulu volume 100, habis itu kita akan membedah soal Conan di Indonesia. Oke. Bukan soal Conan ya. Bukan soal kenapa detektif Conan bagus, enggak. Bagaimana fenomena Conan di Indonesia. Ya. Kamu terlalu terlalu menggebu-gebu, Riz. Terlalu semangat. Iya. Ini by the way aku dapatnya yang ada 2 jenis bundling. Bundling spesial, satu harganya normal 50.000 dengan bonus ini. Bonus pembatas buku. Pembatas bukunya bagus by the way. Yes. Kalau dibandingin sama pembatas bukunya Spy Family, ada kan kotak biasa. Kotak biasa. Ada lebih gimmick. Bagus banget ini. Ini harga normal. Nah, kemudian ada yang 90.000. Oke. Bundling sama ini. Yes. Apa namanya? Ini apa sih? Tote bag. Tote bagnya bagus by the way, Mas. Ini tebel ya. Oh, iya. Bahannya apa ini? Kayak jeans sih. Iya, bagus kayak kok. Jeans. Bagus, ini bagus banget. Iya. Aku expect tote bag yang transparan agak yang kalau kena cahaya kita tembus-tembus putih-putih tapi bagus. Tapi ya panjang, memanjang bukan melebar ya. Yeah. Awalnya aku ngira melebar. Yeah. Ini cuman tersedia 150 pieces dan langsung sold out dalam waktu 1 menit. Itu dia. Aku alhamdulillah masih beruntung, masih diberi jatah untuk ini. Ya. Kita nggak bisa ngasih giveaway by the way karena cuma 1, saya juga tidak mau menjualnya. Ini udah ada yang nawar loh. Wah, Mas Doris kayaknya kamu tak tukune wae. Enakmu. Ya. Oke. Tapi dengan begini kan Alex Media jadi tahu bahwa kalau ada gimmick-gimmick atau bonus-bonus yang lebih baik lagi itu akan entah Mas ya. Karena ini Conan kan. Iya sih. Enggak, maksudnya untuk Conan. Untuk Conan. Tapi nggak bisa setiap sembarang edisi. Selain Conan, yang seperti ini tuh Haimiko. Oh iya, betul. Haimiko tuh juga secara penjualan itu malah tiap volume gimmick, Mas. Iya. Oh, Itu satu-satunya komik yang punya 2 jenis kertas. Satunya book paper, satunya koran. Volume yang sama. Laku kabeh. Luar. Dan dua-duanya punya bonus yang berbeda. MNC kan kurang ajarnya di situ. Dan volumenya udah 30-an. Enggak. Oh, oke. Haimiko itu juga laku sekali di Indonesia, tapi itu another story ya. Iya. Nah, Conan 100 ini jadi berbeda karena dia pakai jaket by the way. Dan akan begini terus nggak?
Nggak tahu. Kayaknya begitu. Oke. Kayaknya begitu. Karena dengan 50.000 pakai jaket itu masih ada yang membuat kita kayak sekarang harga komik book paper standar tuh kan kayaknya udah jadi 45.000 ya, karena ada kenaikan harga kertas di awal tahun yang cukup signifikan. Naiknya dengar-dengar sih 20% ya. Betul, kan bener ya Mas ya. betul. Makanya ya udahlah pasrah aja. Ya gimana, komik naik, bukan komik ya, buku naik itu bound to happen. Enak sekarang naiknya, zamanku dulu. Sekarang tuh kalau naik nggak semua volume naik. Iya. Zaman sekitar 3 periode kenaikan yang lalu, satu ini naik nih, semua volume naik harganya. Sekarang nggak, yang lain volume lain tetap. Iya. Itu kan bagus, by the way. Nah, berbeda ini pakai jaket. Nah, jaketnya itu berbeda. Nanti kita akan ngulas perbedaannya ini apa. Jaketnya itu ada 100% anniversary. Cukup spesial juga. Iya sih. Semua karakter ngumpul ya. Semua karakter ngumpul, ada kesukaanku juga tuh Haibara. Yes. Yang ini by the way aku sukanya yang jadi dewasa ya, bukan yang anak SD. Betul sekali. Nah, baru di dalamnya ada ini yang normal nih. Nah, dan ini jadi Japanese binding. Yes. Jadi sekarang cara bacanya ya normal manga. Normal manga. Dulu western binding. Sampai 99 ya? Sampai 99. Jadi kalau dijajarkan kan gini ya. Aduh. Nggak pas ini loh. Iya sih. Di satu sisi ini merusak jiwa COD-nya orang-orang ya. Kok bisa? Ya kan ganjel, Mas. Oh, betul. Di satu sisi ya. Betul. Tapi di sisi lain kita membacanya lebih mudah. Maksudnya kalau kidal tuh jadi ya tetap kidal. Nah, itu dia teman-teman. Aku nggak. Mungkin Mas Bagas jelasin deh perbedaan Japanese binding dan western binding. Ya kalau Japanese binding kan hanya sesimpel bukanya dari kanan ke kiri ya. Kalau western kan bacanya kayak alfabet biasa dari kiri ke kanan kayak Indonesia. Tapi ini baca kayak baca Al-Qur'an gitu. Kayak baca Al-Qur'an gitu. Nah, tapi maksudku Riz, aku udah lama nih meninggalkan manga, terutama salah satunya Conan juga gitu. Nah, dalam banyak hal kasus detektif itu kan sangat penting ya, arah kanan kiri, terus tangan kanan tangan kiri, luka di kanan luka di kiri itu kan sangat penting gitu. Kalau komiknya atau manganya adalah pertarungan Dragon Ball, Suranomon segala macam, kita masih bisa enggak kok yang ditinju ini masa sih pakai tangan, masa sih kungfu tulang pakai tangan kiri, kayaknya nggak mungkin deh. Misalnya kayak gitu. Tapi akhirnya begitu kita tahu ini tuh diterbitkan di Indonesia dengan binding Indonesia atau apa kemasan Indonesia gitu, ya udah kita jadi tahu. Tapi kalau di Conan kan mengganggu ya. Nah, itu aku justru bertanya, terganggu nggak sih gitu. Gitu. Karena mungkin kita simply udah biasa aja, kita baca dari volume 1 loh. Ya, berarti kan aku juga lupa nih teman-teman. Jadi karena udah lama pembunuh yang kidal misalnya gitu. Ya tetap nggak, itu gini. Karena ini visual, jadi kita nggak terganggu itu. Oke. Secara teks bener. Oke. Jadi ya udahlah. Iya. Maksudnya ya udah, tapi ini mungkin akan banyak orang terganggu. Tapi ya udahlah, it is what it is. Yes. Jadi lebih bagus juga. Dan produk manganya Alex Media udah banyak juga yang Japanese binding. Udah Iya, udah lama sekali. Experience bacanya jadi berbeda karena beda kertas ya. Aku Conan itu judul yang aku beli, aku bacanya kapan-kapan. Yang penting ngikutin terus. Biasanya aku baca di kereta api. Karena dengan satu buku aku bisa ngabisin waktu 1-2 jam. Oke. Aku cukup bawa buku dikit aja gitu loh. Aku kalau di kereta api selalu bawa buku Ini jadi bacanya kertasnya gini, terus pas baca ini mengkilau gitu. Jadi emang ya harus diakui kualitas kertas mempengaruhi experience bacanya. Dan itu bagus. Tidak mengubah apapun sebenarnya, tapi ya oke lah. Aku akhirnya berdamai dengan fakta kalau ini harganya harus naik dan ya berubah. Volume ini juga 100 ini ngebahas Black Organization. Oke. Kalau di bahasa Indonesianya kawanan berjubah hitam. Ada nggak sih nanti kalau Conan udah tamat gitu, dia ngeluarin edisi yang hanya berhubungan. Habis ini gue bahas. Oke. Karena aku capek. Habis ini gue bahas. Ngikutin yang lain-lainnya tuh. Jadi ini worth to collect. Ya, pasti worth to collect. Ya, penggemar Conan itu adalah kebanyakan normis, kebanyakan adalah orang-orang yang udah berumur, yang mereka bacanya dari kecil. Aku baca ini tuh baca Conan tuh pertama kali
SD kelas berapa? 3 kalau nggak 4. Ya, Dan bacanya nggak bisa tidur. Ya. Karena pembunuhan. Aku baca volume pertama itu volume 6 sama volume 16. Aku udah lupa. Untuk penggemar baru yang ingin membaca Conan nih, ada nih apa namanya opsi Conan Premium. Oke. Yang ini masih terbit juga? Masih. Sekarang terbaru volume 11. Oke. Conan Premium ini Japanese binding. Terus 2 in 1. Oke. Nah ini 2 in 1 tebel banget Mas ya. Bener-bener kayak Shaman King. 2 Ya, in 1. 2 in 1. Oke. Ukurannya agak lebih besar. Betul. Dibandingin dan harganya untuk 2 in 1 sangat menurutku murah. Terus kayak tangkobon beneran ya ukurannya? Coba Mas, diambilin satu. Oh, ini kecil nih. Ini kecil nih. Kamera The Spirit kecil juga ya? Itu tuh, Kamera The Spirit. Oh iya ya? Kan? Iya kan? Betul Iya kan? bener juga ya? Iya. Makanya aku tuh kepikiran kayak iya ya. Kayak tangkobon beneran. Iya, bener. Iya. Aku nggak punya tangkobon Conan by the way, jadi nggak bisa iya. membandingkan. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin Conan bisa mulai dari sini. Secara secara editing Gue pengen bahas ada banyak masalah. yang bagus di sini atau yang jelek di sini. Karena butuh ketelitian ya. Jadi akan ada beberapa yang harus karena ini materinya kan materi lama. Jadi tidak diterjemahkan ulang. Jadi dia kan harus ganti-ganti. Jadi harus lebih teliti. Iya, betul. Di setiap volume itu selalu ada masalah, entah tipe, entah apa. Karena saya punya yang jadul, jadi saya bisa membandingkan. Betul. Alex Media nitip pesan ya. Tapi trennya semakin kesini lebih berkurang sih. Lebih berkurang. Volume 11 aku belum baca. Tapi memang selalu masih ada masalah, tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Ada yang mengurangi experience membaca. Ada yang ya udahlah cuman gini. Nah, yang paling enggak itu di judul lain by the way. Oke. Ini jadi book paper juga. Ini bener-bener ya. Aku sih beli dua-duanya ya karena memang udah ngikutin. Kecemplung aja. Jadi ya udah. Ya. Ini udah volume 11 dan volume 11 itu berarti equal volume 22. Ya, karena 2 kali. Betul. Nah, banyak sih teman-teman yang protes, ini ngapain sih dikasih premium? Apa gunanya sama ini? Apa bedanya sama ini? Nah, ini kan emang tujuan utamanya buat penggemar baru tuh yang karena jauh banget kalau ngikutin yang akan lebih susah buat nerbitin dari satu volume. Maksudnya kalau 1 bulan terbit 1 volume aja tuh nyampe volume 100 bakal berapa tahun. Nah, kalau ini kan terbit sebulan sekali jadi agak lebih. Ya pesanku buat Alex Media emang please quality controlnya benar-benar dijaga ya editingnya karena ini komik detektif. Ada kesalahan dikit. Semua detail penting. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada itu mengganggu sekali. Aku nggak masalah karena aku punya Conan yang dulu, tapi buat pembaca baru mungkin benar-benar mengerti. Itu kan nanti mengurangi penjualan kalian ya. Harusnya justru karena untuk pembaca baru. Itu harus benar-benar jaga. Kualitasnya udah oke secara presentasi. Ya covernya agak tidak menarik, tapi ya udahlah. Agak beda sama Shaman King. Karena ini judul yang ini format yang eksklusif cuman buat Indonesia. Di Jepang nggak ada format ini. Gitu. Makanya covernya juga antara cover volume 1 sama volume 2 ambil yang mana gitu aja. Nah, aku bisa bilang ini cover ala Gramedia sih. Cover volume 8 ini kita dulu berjuang, Mas. Oke. Kita di Twitter rame-rame. Ini kan trennya kan cover volume 1. Nah, ini cover volume 3. Oke. Ini cover volume 5. Oke. Seharusnya kan ini 8 ini cover volume 15. Tapi kan yang volume 16 tuh bagus banget. Ada kit. Jadi kita tolong dong memperjuangkan itulah. Itu. Akhirnya berhasil. Nah, aku lupa nyebut satu hal. Ada satu hal menarik di sini. Ya, di sini ada ini, ada omakenya sekarang disertakan. Dulu enggak. Jadi ini menurutku bagus. Sebisa mungkin Alex kayak gini terus dia buat komik-komik lain gitu. Karena 9 yang menarik sih ya. Omake itu. Panjang ya. Oke. Karena ini kita masih jauh dari selesai loh, Mas. Enggak apa ya dari agak panjang. Iya. Kita mau tak banting ya Allah. Mepet. Nah, terus produk-produk Alex Media, produk-produk Conan lain tuh juga ada banyak banget, Mas. Salah satunya ada ini, Detektif Conan Spesial. Oke. Aku belum mengoleksi ini secara semua. Ini juga pertama kalinya Alex Media berubah format.
Jadi Conan spesial nih sekarang 40-an berapa gitu. Jadi buku paper duluan nih. Oh, dia nih apa sih? Aku dulu pernah beli tapi aku lupa ya. Ini cuma kumpulan kasus aja, Oh, tidak penting. Oke. Tapi kalau kita suka baca komik detektif ya udah Iya, oke iya. aja. Aku belum Oke. beli karena memang urgensinya nggak ada. Nggak ada. Jadi materinya ada semua di reguler? Nggak ada. Oh, loh kumpulan kasus? Iya. Jadi ya lepas aja. Oh, oke. Pengarangnya kan beda juga. Oh iya Ada ding. Mogosu, Benar. ada Marude. Benar. Oke. Ini suplemen. Based on karakter Conan Based on gitu ya? karakter Conan aja. Ini Oke. suplemen. Gambarnya cukup mirip lah. Iya. Meskipun kita bisa notice perbedaannya kan. Ya. Cukup. Betul, Tapi betul. ya untuk suplemen, kalau orang yang suka Conan sih, aku yakin banyak yang beli. Kayaknya dulu aku nggak ngelanjut beli karena itu. Karena ternyata bukan Ya, tangannya. bukan tangannya. Dan tipe kasusnya juga ada yang bagus, ada yang enggak. Iya, betul. Ini formatnya juga berubah by the way dan tidak ada keributan. Karena fans Conan tuh fans paling chill. Iya. Ya udahlah beli. Iya. Karena Oke. ya udah mereka udah di umur-umur yang tidak suka keributan. Oke, betul. Beda dengan ya kita ngomong fans yang lebih muda memang agak cenderung lebih suka ngoceh. Ya. Itu tidak buruk by the way karena per bed harus dipecuti biar Ya. tidak seenaknya. Betul. Karena yang beli kan Format Conan juga sempat berubah by the way. Oke. Ini dulu putih gini. Nah, kan reguler ya, regulernya Alex Media tuh gini. Hmm. Ini kayak Dragon Ball tuh dulu juga Betul. gini. Nah, kemudian jadi berwarna. gini. Betul. Ini it's good thing. Ya, ini preferensi aja sih. Tapi kan Conan komik-komik Alex Media yang ada kotak square-nya ini. Ini kan sebenarnya format dari zaman dulu. Dragon Ball, Kung Fu Boy ada square-nya ini gitu. Dan ini bertahan. Dan ini satu-satunya Yang bertahan. Oke. Ini juga mungkin komik di Indonesia yang mencapai 100 volume itu ada ini nanti One Piece sama Fight Ipo. 3 itu doang sih masih bertahan. Iya. Emang konsumennya retensinya bagus banget. Iya. Retensi konsumennya. Picture dulu nggak sampai ya? Picture 70. Di Jepang juga 70-an kok. Oh. Oke. Karena Picture tuh interval terbitnya emang cukup lama, Mas. Oke. Banyak hal yang menarik dari Conan sih. Tapi ya kita ngomongin produknya dulu, habis itu baru kita ngomongin kenapa sih Conan kok retensi penggemarnya itu beranu. Nah, ini yang tadi dibilangin Mas Bagas. Yes. Ini edisi di tulisannya adalah cerita spesial. Ini. Ini tadi Mas Bagas kan nanya Black. Nah, ini Mas, jawaban pertanyaannya Mas Bagas ada di sini. Dan ini berkala sesuai dengan kemunculan cerita tentang ini Black update. Organization. Oke. Ini update. Oke. Sebenarnya aku nggak perlu beli ini. Karena semuanya udah ada di sini. Ya, mungkin ini buatku pinjem. Tujuan utamanya memang itu. Iya. Betul. Tujuan utamaku adalah beli ini adalah kalau nanti aku udah berkeluarga atau bagaimana istriku pengen baca atau anakku pengen baca, capek baca Conan, ya aku kasih ini. Kamu pengen baca apa? Nah, ini apanya? tentang romance, ini ada. Tentang apa namanya FBI ini ada. Yes. Pengen ngerti soal kid doang. Ini ada yang khusus kid. Oke. Ada yang per karakter juga kok. Ini bagus by the way. Conan ini tebel. Harganya juga mahal karena tebel ya. Bahkan karakternya aja bisa di breakdown menjadi produk. Bener. Ya. Dan laku by the way. Luar biasa. Yang terbaru itu ini Mas. Yang terbaru itu yang ini. Chogoku yang itu baru terbit belum lama. Oh, oke. Oh, ya. Nah, yang paling laku tuh dua ini, Shuichi Akai sama Amuro. Amuro Selection-ku lagi nggak di sini, ada di rumah lain. Produk lainnya adalah ini. Novel. Oke. Ada beberapa novelnya. Nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu. Aku nggak beli semuanya, belum karena ya spendingnya kan cukup gede ya. Jadi emang harus. Yang utama kan reguler dulu. Dipilah-pilah. Ya. Harus belinya harus dipilah-pilah. Oke. Nah, ada Yaiba juga by the way. Nah, dulu tayang tuh di TV. Ada Kaito Kid tapi di sana aku lupa. Ada komik Kaito Kid 1 sampai 1 2 3 4 1 sampai 4. Oke. Yaiba. Ada satu lagi the fourth kalau nggak salah. Harusnya ada sih di sekitar sini tapi ya kumpulan maksudnya oleh Magosu. Kayaknya pernah baca aku. Yang menarik buatku itu adalah yang ini. Sebenarnya ini nggak menarik sih. Ini adalah kumpulan movie
Conan versi komik. Dikomikkan. Dikomikkan. Iya kan? Jadi bentuknya gini, Mas. Oh, ya. Bentuknya kayak komik beneran. Nah, ini yang aku Tapi ini persis movie-nya. persis banget persis movie-nya. Tapi ya lebih enak dibaca lah. Walaupun sebenarnya aku lebih menyarankan teman-teman nonton movie-nya daripada baca ya. Cuman ini adalah ya ini kandung gimmick aja dah. Aku beli. Soalnya ada satu lagi produk Conan yang laku. Gimana tuh Mas? Nah, ini visual selection. Oke. Dan ini. Dalamnya kayak gini. Berwarna ya? Berwarna. Jadi ini dulu tuh pernah ada kayak movie juga, maksudnya movie yang dikomikkan tapi berwarna full color dan kertasnya mengkilat art paper gitu. Apa ya? Conan juga ada? Iya, maksudnya itu produk apa? Conan juga? Enggak. Conan sama Doraemon? Enggak, maksudnya Kalau nggak salah Doraemon juga. Enggak ada di sini kamu yang Conan itu. Art paper tuh, nggak ada. Tapi ya ini yang visual selection. Itu aku nggak mau beli, Mas. Maksudku yang ngapain? Ini teman-teman basically adalah ini film ya? Film. Ini adalah film yang di screen capture kan? Iya. Gitu sebenarnya. Tapi ini sebenarnya ya bukan sebenarnya, ini emang official. Ya, karena ada beberapa komik bajakan yang melakukan hal itu. Raja Wali Graffiti dengan Dragon Ball. Oke, jadi mereka nge-screen capture terus layar bioskop yang lebar itu kemudian dipotong untuk kebutuhan paneling segala macam lah. Gitu. Kalau penggemar Conan sih pasti banyak yang beli ya. Pasti banyak. Dan harganya akan cukup mahal. Karena ini sekali lagi berwarna. Aku sendiri memilih tidak beli karena spendingku banyak ada di berbagai judul lain, jadi aku beli. Dan experience-nya mending ke film. Jadi aku beli yang ini aja, yang emang bener-bener bentuknya komik gitu. Yang ini aku masih beli karena ini beneran kayak baca komik. Jadi experience-nya agak beda. Kalau ini bener-bener ngeplek filmnya. Kalau ini lebih komik kan, ini digambar ulang. Iya, betul. Ini yang terbit terus. Jadi teman-teman yang pengen baca komik versi movie, baca movie versi komik, boleh deh beli ini. Ya. Dan formatnya pun berbeda, Mas. Ini ada yang kertas koran, ini awal-awal terbit. Coba sekarang semuanya premium. Oke. It's okay sih. Nice, Conan luar biasa banyak. Banyak produknya. Yes. Bahas produknya aja udah berapa menit. Capek. Ya, betul. Nah, kenapa Conan itu kok apa namanya bener-bener punya cakar yang kuat banget di Indonesia. Nah, kalau menurutku pribadi sih karena emang ini seperti halnya Kung Fu Boy ya. Iya. Dan Doraemon. Ini adalah komik generasi awal. Iya. Memang Conan itu lebih muda, tapi cukup awal. Terbitnya. Ya. Terbitnya bareng. Enggak bareng banget. Enggak bareng banget. Makanya lebih muda tapi masih angkatan awal. Mas Bagas kan yang merasakan ya. Kalau aku kan baca Conan itu kan setelah dia udah terbit berapa volume gitu. Mas Bagas kan yang ngerti dari Kung Fu Boy, Doraemon, kemudian edisi pertamanya gimana gitu. Bagas yang lebih ngerti. Doraemon masih masuk dengan Assalamualaikum. Doraemon masih kayak gitu. Oke. Bagaimana dulu pakai jaket juga. Pakai mata uang rupiah. Dulu bener-bener penerjemahan itu bukan, dulu itu pelokalan. Yes. Bener-bener dilokalkan. Yes. Ya memang literasi membacanya belum jauh, jadi harus didekatkan dengan keadaan. Kalau sekarang begitu, ngamuk. Konsumennya ngamuk. Betul. Terus, dan ada 2 tema di Indonesia, 3 sebenarnya. Tapi yang 3 tema yang di Indonesia itu penggemarnya entah bagaimana cukup fanatik dan cukup regenerasi. Oke. Satu adalah romance. Akan selalu ada penggemar romance. Yang kedua adalah horor. Yes. Ya, benar. Seperti bagaimana kemarin Junji itu bagus, penjualannya oke banget. Di Gramedia Jogja kebetulan udah dikit banget. Dan nantikan obrolan kita lebih lanjut tentang komik horor. Nah, yang ketiga itu detektif. Yes. Bisa dibilang everlasting lah. Everlasting. Yes. Komik-komik detektif akan selalu ada. Dan entah bagaimana selalu laku. Termasuk QED dulu. Iya, termasuk ini. Kindaichi. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Masih jalan nggak sih? Masih, Mas. Oh, luar biasa. Aku tak ambil aja deh. Ini kalau Kindaichi sekarang lanjutnya di sini. Kemasannya beda ya?
Ini Kidaichi, ini lanjutan Mas. Di Jepang pun masih lanjut. Oke, Nah, ini kalau ini- sequel ya? Ini Luar biasa. format baru, format premium. Nah, ini akan kita bahas kapan-kapan. Aku senengnya Ngomongin kalau nggak Kindaichi. salah Kindaichi kan bisa berantem ya? Iya. Enggak bisa. Nggak bisa ya? Nanti Mas, nanti kita Oke, jangan oke. belok dulu. Jangan Nah, belok nah, dulu. nah. Nanti Kidaichi kita bahas nanti. Kita jangan belok dulu. Genre-genre detektif kan memang punya retensi yang cukup bagus ya. Sayangnya tidak di film. Particular kan cukup gagal. Ya, betul. Cukup gagal. Makanya tapi di komik, genre detektif tuh Conan tuh sampai sekarang adalah komik paling bestseller di Indonesia. Yes. Setelah Naruto tumbang. Oke. Dan semua produk dari apa? Komiku sih yang detektif itu. Ini Mas. Kalau nggak ada ya udah. Mana tadi? Ya udahlah nanti. Ya. Dan produk-produknya breakdown-nya ada banyak banget, tetap laku. Tema itu ya. Laku nggak laku itu kan penerbit nggak akan buka ya. Laku berapa? Tapi kan dengan terus terbit, terus ada, ya. Betul. Laku. Betul. Ya kalau Conan ini udah jelas ya, ini membuktikan udah produknya sedemikian banyak variannya dan serinya terus berlanjut, itu udah nggak perlu dibilang lah kalau itu. Silent majority kalau aku ngelihat ngomongnya teman-teman yang udah tidak banyak bermedsos tapi beli terus gitu. Makanya selalu bestseller gitu loh. Ya. Kalau romance udah jelas. Nah, romance udah jelas. Film romance, serial romance itu terus. Jadi memang ada juga. Conan itu memang sebenarnya secara kualitas Conan itu biasa aja. Dia tidak menyuguhkan sesuatu yang spesial. Tapi penggemarnya udah terlanjur aja baca. Betul. Berbeda dengan One Piece yang selalu nyambung, Conan itu kan progresif terus. Conan itu kan pecahan-pecahan kasus tuh. Betul, kadang-kadang ada kasus yang nggak perlu dibaca kadang-kadang gitu. Sering. Tapi yang menarik adalah bagaimana Aoyama Goso itu mampu di setiap kesempatan, di setiap tangkobon itu selalu menyelipkan sesuatu yang ini kan hubungannya sama bener. Loh, ini karena, berarti nanti akan karena gini, karena tren ini kan dimulai sebenarnya dari volume 90-an. Ya, okay. Dulu tuh bisa 3 volume nggak ada sama sekali. Tapi emang dia juga udah sadar kalau aduh ini kalau ku panjang-panjangin terus juga nggak bagus. Harus ada. Jadi setiap kasus sekarang, setiap kasus itu akan selalu ngasih klik something. Dulu yang kutunggu-tunggu sebagai pembaca Conan, dulu yang kutunggu-tunggu adalah momen dimana Conan itu menjadi Shinichi Kudo. Itu kan, dan mungkin semakin kesini semakin sering ya? Semakin sering. Iya kan, jadi kayak akhirnya nih dia jadi Shinichi lagi. Sekarang gitu. tidak spesial. Oh, oke. Kalau dulu spesial banget. Ya, karena sekarang ya itu kan gimmick ya, jadi gimmick. Karena ya gimana, kita udah capek lah baca Conan. Walaupun capek, tapi karena terlanjur ya udah. Ya. Dan karena ini kok tipenya detektif, kadang kita baca untuk misterinya. Betul. Gimana ya, Daris kan bilang tadi memang horor, romance dan detektif itu punya everlasting lah di dalam hati dan pikiran konsumen sebagai penikmat gitu kan. Nah, oke, horor sama si romance nanti dulu, tapi karena kita lagi bahas Conan, detektif gitu. Setiap kasus mau penting nggak penting, ada momen di dalam kehidupan kita pembaca komik itu yang membuat kita jadi semangat untuk baca, untuk ngikutin. Karena teman-teman, silahkan koreksi kalau saya salah, di dalam dunia psikologis dan medis, dalam hidup kita, setiap tubuh, setiap benda itu kalau kita sering gunakan itu arahnya adalah menuju ke kerusakan kan. Apapun itu bisa tumpul segala macam gitu. Satu hal dalam tubuh kita yang nggak akan pernah rusak, nggak akan pernah tumpul, nggak akan pernah jelek, justru semakin terus digunakan adalah otak. Otak itu semakin terus digunakan dan dilatih itu akan semakin tajam. Nah, kita membaca, menonton hal-hal detektif segala macam itu membuat kita berpikir dan itu bagus. Dan itu yang membuat orang suka gitu loh. Jadi sebenarnya dan terjemahnya juga bagus. Iya betul. Conan untungnya ya. Betul. Kadang ada tipe ya oke lah bagaimana lagi. Oh ya, breakdown-nya juga ada satu komik spin-off-nya juga Conan. Tapi itu aku kebetulan nggak di sini juga komiknya. Apa itu? Zero Time.
Nggak tentang tahu. bahas salah satu karakternya. Oke. Amuro. Yang akan terbit juga Wild Police Story. Oke. Bahas dia juga. Emang dia lagi banyak banget yang suka. Aku kebetulan nggak tahu dia. Yalah, Mas Baka Ya, sudah aku berhenti nggak tahu kapan? dia. Aku kan baca terus. Aku terakhir itu siapa? FBI yang pakai Ya kupluk. itu ini. Ya. Akai ini. Ya, Akai. Udah Itu sudah lama sekali. Maaf ya teman-teman. Makanya Ya. itu loh bagaimana kalau aku ngelihatnya ya salah satu adalah ini adalah genre detektif yang emang punya tempat selalu di hati kita, Betul. di hati masyarakat. Betul. Yang kedua adalah bagaimana Aoyama Gosho itu bisa nge-crafting karakter, kita bisa terikat sama karakternya. Itu dia yang baru mau aku omongin. Mungkin memang dari tadi udah bilang kan kasusnya cukup sering yang biasa aja, tapi Aoyama Gosho tuh akhirnya entah sejak volume berapa itu menyadari bahwa kekuatan Conan ini bukan cuman Conannya, tapi karakter-karakter yang terlibat. Sama seperti One Piece. Iya. Sama seperti One Piece. Karena kalau aku nggak tahu dengan Kindaichi ya, tapi maksudnya cukup banyak cerita detektif itu yang hanya kuatnya dengan detektifnya aja. Nanti Kindaichi kita bahas. Gitu. Nah, ya itu sih. Dan itu kuat di karakter ini. Walaupun karakternya nggak selalu detektif kan, tapi kan punya cerita yang. Dan movie Conan itu selalu memuncaki box office setiap tahun. Oke. Wow. Selalu. Oke. Selalu laku di Indonesia pun begitu. Setiap tahun keluar? Setiap tahun keluar. Kecuali pas Covid kemarin. Oke. Setiap tahun keluar, makanya wah, bagus banget. Apalagi sekarang ada gimmick movie prolog tuh. Yang nyeritain recap episode penting yang harus kamu tonton yang berhubungan dengan movie. Oh, itu di movie juga? Itu movie sendiri. Oke. Kebetulan untuk movie yang akan tayang. Iya, Oke, nice. Itu kebetulan aku yang ngerjain yang recap itu. Nah, Oke. Yang movie dikerjain teman yang lain. Tapi aku udah nonton, ya kalian belum nonton ya karena aku ikut mengerjakan. Oke. Nah, itu memang Conan tuh memang dia bukan yang super mega hit kayak One Piece, Naruto gitu, tapi kalau di Jepang stabil, gede, dan fansnya fanatik. Di Indonesia pun begitu. Ini mungkin analogi yang nggak semua orang setuju atau konyol ya, tapi mungkin kalian tahu bahwa di Indonesia itu ada makanan-makanan yang ya kayak nasi goreng tuh orang selalu beli setiap hari, maksudnya ayam goreng gitu, yang bukan best seller tapi ya kaki lima biasa aja gitu, tapi dibeli orang terus. Ya, seperti itu. Yes. Dan nggak banyak ngomong penggemarnya. Ya, betul. Seperti penggemar UFO Boy, beli aja. Betul. Nah, sebenarnya kan silat juga punya hati, betul. Tapi dia tidak bisa beregenerasi. Karena craftingnya emang gak ada yang bagus lagi. Iya, maksudnya aku nggak bilang craftingnya cerita detektif itu lebih mudah daripada silat loh ya. Tapi orang yang mampu itu juga. It's another story lah. Oke, kayaknya ini aja ya Conan ya. Yes. Karena kita udah ngomong cukup panjang, kita udah memperlihatkan produk Conan yang terbit di Indonesia itu apa aja. Kita dari sudut pandang kami bagaimana Conan kok bisa bertahan. Iya. Mungkin itu aja. Kalau enggak ya kita akan ngobrol kemana-mana, bisa ngomongin Kindaichi segala. Ya, tapi Kindaichi kita pasti akan nge-cover Kindaichi. Oke. Dan mungkin komik-komik detektif lain yang terbit di Indonesia. Oke teman-teman, buat yang punya pengalaman dan unek-unek tentang Conan. Ngomongin jeleknya Conan nggak jadi. Jangan deh. Bukan jelek ya, bagaimana Conan itu ngeselin banget sebagai seorang karakter terlalu sempurna. Iya. Tapi itu malah jadi ngeban. Tapi ya maksudnya mbahnya dia si Sherlock Holmes juga. Makanya itu blueprintnya aja berumurnya emang orang ngeselin gitu. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Ditunggu di kolom komentar obrolan tentang Conan dari kalian. Makasih.